Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Erika. Pada pembelajaran kali ini, saya akan membawakan materi mengenai museum dan situs-situs bersejarah yang ada di Palembang. Seperti yang kita tahu bahwa periode masa mengandung nilai sejarah yang berbeda dan syarat makna. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membuka wawasan kita mengenai sejarah dan budaya yang ada di Palembang. Selain itu, kita juga jadi terpacu untuk lebih menghargai perjuangan bangsa dan memupuk rasa cinta kepada tanah air. Dengan begitu, kita pun jadi semakin kuat sebagai bangsa dan tidak mudah tergoyahkan oleh konflik yang ada. Sebaliknya, kita jadi terpanggil untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang museum-museum dan situs-situs yang berada di Palembang. Yang pertama kali, saya akan membahas tentang Museum Tekstil. Museum Tekstil merupakan peninggalan Hindia Belanda di mana aset daerah sekaligus bangunan cagar budaya yang hanya dikembangkan pemanfaatannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Di mana dari estetika bangunan yang berkonsep klasik terlihat bangunan masih berkonsep bangunan bernuansa kolonial Belanda yang terdapat satu meriam di depan gedung, dan selain itu terdapat patung pengantin pria dan wanita berpakaian adat Sumatera Selatan. Dan di dalam gedung terdapat lebih dari 500 barang bersejarah di Palembang dan Sumatera Selatan. Selain itu, di lahan museum tersebut terdapat dua bangunan yang terpisah, di mana bangunan pertama adalah sebagai gedung museum itu sendiri, dan pada gedung kedua merupakan gedung untuk sarana membatik. Di sana akan ada beberapa pengrajin batik yang membuat batik, dan mereka akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara membatik yang benar, dan tentunya butuh kesabaran yang ekstra dan tekun agar bisa mengrajin batik dengan baik. Dan museum tekstil ini terlihat kurang dirawat karena bangunan yang kian usang dan jarang didatangi oleh masyarakat. Pada museum tekstil ini juga berisi 230 koleksi yang terdiri dari arca, prasasti, keramik, dan manik-manik. Yang sebelumnya di lokasi yang sama juga sudah berdiri Museum Taman Budaya Purbakala Palembang. Namun museum tersebut belum memiliki ruang koleksi yang memadai. Namun, sekitar 30% koleksi yang ada di museum ini merupakan duplikat karena benda peninggalan sejarah yang asli terdapat di Museum Nasional Jakarta. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Museum ini terletak di Benteng Kuto Besa yang berlokasi di Palembang, yang merupakan kekayaan heritage yang ada di bumi Sriwijaya. Pada abad ke-19, bangunan ini didirikan di bekas bangunan rumah residen kolonial Sumatera Selatan, dan kini museum ini juga berfungsi sebagai gedung Dinas Pariwisata Palembang. Di Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini, kita bisa melihat banyak koleksi senjata, kerajinan, tekstil, serta busana tradisional dari Sumatera Selatan. Di dalam museum ini terdapat 368 koleksi peninggalan sejarah yang terdiri dari koleksi etnografi, arkeologi, dan biologi. Terdapat juga koleksi foto prasasti Kedukan Bukit, patung-patung Buddha, serta info terkait pengumpulan mata uang dan juga studi serta koleksi mata uang. Juga berbagai artefak dari zaman Sriwijaya seperti patung Ganesha hingga Buddha yang ditata rapi dalam kebun taman yang terdapat di museum. Selain koleksi peninggalan sejarah, arsitektur bangunan juga masih terlihat seperti arsitektur aslinya yang merupakan bangunan dari peninggalan Kesultanan Palembang, di mana bangunan ini dibangun pada zaman Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramu atau SMB1 yang sebelum dijadikan museum. Bangunan tersebut merupakan Istana Kesultanan Palembang Darussalam yang dulu disebut Keraton Kuto Kecil atau Keraton Kuto Lama. Dan yang selanjutnya saya akan membahas tentang Museum Bala Putra Dewa. Pada Museum Bala Putra Dewa ini menyimpan berbagai koleksi dari zaman prasejarah
arca megalit, ibu menggendong anak, arca orang menunggang kerbau, hingga arca manusia dililit ular. Dan pada museum ini, kita juga bisa menemukan koleksi benda peninggalan dari zaman pra-kerajaan Sriwijaya berupa kerajinan tembikar, manik-manik, dan pengecoran logam. Dan pada bagian lain ditemukan berbagai replika prasasti yang menjelaskan awal mula berdirinya kerajaan Sriwijaya. Prasasti-prasasti tersebut antara lain Prasasti Kedukan Bukit, Relaga Batu, Kota Kapur, Talang Tuo, Bom Baru, Kambang Unglen, Kambang Unglen II, dan Prasasti Sityarta. Selain prasasti, pada ruangan Bala Putra Dewa ini, kita juga menemukan koleksi lain dari zaman kerajaan Sriwijaya berupa arca Buddha dan arca Hindu dan fragmen. Selain itu, pada museum ini, kita juga akan melihat salah satu koleksi kain soket yang menjadi kebanggaan Museum Bala Putra Dewa, yaitu soket dengan motif naga besaung yang memiliki panjang 6 meter dengan lebar 25 cm. Selain itu, kita juga menemukan koleksi lain berupa berbagai kerajinan seni ukir. Berbagai seni ukir tersebut teraplikasi dalam rek pengantin, dipan, kursi, hingga hiasan pada pintu rumah, di mana koleksi seni ukir dari zaman Kesultanan Palembang yang menjadi kebanggaan Museum Bala Putra Dewa adalah Rumah Limas dan Rumah Ulu yang berada di halaman belakang museum. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang Museum Sriwijaya, di mana Museum Sriwijaya ini beralamat di Jalan Jayakirti, Karanganyar, yang menyimpan koleksi berupa artefak, ekofak, fitur maupun situs peninggalan kerajaan Sriwijaya, kerajaan besar yang memerintah pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-13. Museum Sriwijaya ini merupakan museum yang khusus memperlihatkan artefak-artefak peninggalan kerajaan Sriwijaya, di mana benda peninggalan kerajaan Sriwijaya ini berupa artefak seperti prasasti, arca, manik-manik, keramik, hingga pecahan kapal dan kemudiannya, di mana jumlah koleksi yang dipamerkan di Museum Sriwijaya ini mencapai 500 artefak, dan jumlah tersebut belum termasuk berbagai pecahan artefak yang belum terdata karena jumlahnya yang sangat banyak. Di antara jumlahnya yang ratusan, terdapat 3 artefak utama berupa prasasti yang menandakan keberadaan kerajaan Sriwijaya di Palembang. Ketiga prasasti tersebut antara lain Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini yang bercerita tentang perjalanan oleh Dapuntahiang Sriwijaya yang diiringi oleh 20.000 tentara melalui jalur laut dan 13.200 yang melalui darat. Dan yang kedua adalah Prasasti Telaga Batu, di mana prasasti ini menceritakan tentang struktur birokrasi pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Dan yang terakhir adalah Prasasti Talang Tuo, di mana prasasti ini menceritakan tentang pendirian sebuah taman yang diberi nama Taman Sri Kesetra. Di dalam prasasti tersebut disebutkan pembangunan Taman Sri Kesetra merupakan nasar atas kemenangan kerajaan Sriwijaya. Sementara pada bagian yang lain, di museum ini juga ditemukan kemudi kapal yang mempunyai panjang mencapai 8,2 meter, yang hal tersebutlah membuktikan bahwa Sriwijaya merupakan kerajaan yang pernah menguasai perairan Nusantara. Di mana kebesaran kerajaan Sriwijaya tidak hanya di perairan, mengingat kerajaan ini juga telah lama hidup dalam berkeagamaan dan toleransi yang tinggi. Hal ini dapat dibuktikan meskipun kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha, namun di wilayah Sriwijaya juga banyak ditemukan arca Trimurti, Brahmana, Siwa, dan Wisnu yang bernafaskan Hindu. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang Monumen Perjuangan Rakyat atau yang disingkat dengan Monpera, di mana monumen ini dibangun untuk memperingati Perang 5 Hari 5 Malam yang terjadi pada bulan Januari 1947 di Palembang. Selain sebagai monumen, Monpera juga merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi sejarah perjuangan masyarakat Sumatera Selatan dalam menghadapi agresi militer Belanda. Selanjutnya saya akan membahas tentang Masjid Agung atau Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo I, di mana masjid ini adalah sebuah masjid paling besar di kota Palembang. Masjid
Masjid ini didirikan pada abad ke-18 oleh Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo, yang pada saat ini Masjid Agung telah menjadi masjid regional di kawasan ASEAN. Masjid ini menempati kompleks seluas 15,400 meter persegi, di mana kawasan 19 Ilir yang merupakan salah satu kampung asli pengembangan dan Arab yang telah lama dialami. Masjid ini dipengaruhi oleh 3 arsitektur, yaitu Indonesia, Cina, dan Eropa, di mana gaya khas arsitektur Nusantara adalah pola struktur bangunan utama berundak 3 dengan puncaknya berbentuk limas. Undakan ketiga yang menjadi puncak masjid atau mustaka memiliki jenjang berukiran bunga tropis, yang mana pada bagian ujung mustaka terdapat mustika berpola bunga merekah. Bentukan bangunan masjid dipengaruhi bangunan dasar candi Hindu Jawa yang kemudian diserap Masjid Agung Demak. Ciri khas arsitektur Eropa terdapat pada rupa jendela masjid yang besar dan tinggi, dan pilar masjid berukuran besar dan memberi kesan kokoh, serta material bangunan seperti marmer dan kaca impor langsung dari Eropa. Dan arsitektur Cina dilihat dari masjid utama yang atapnya berbentuk limas, terdiri dari 3 tingkat, yang mana pada bagian atas sisi limas atap terdapat jurai daun simbar yang menyerupai tanduk kambing yang melengkung. Yang setiap sisi limas memiliki 13 jurai, bentuk jurai melengkung dan lancip, yang rupa ini merupakan bentuk atap kelenteng. Masjid ini juga dulunya masjid terbesar selama beberapa tahun. Selanjutnya ada Kampung Kapitan, di mana kampung ini merupakan kawasan seluas 1 hektar yang dihuni oleh keturunan Kapitan Jo Ham Hin di 7 Ulu. Kapitan berarti orang yang dipercaya mengatur sebuah wilayah pada zaman pendudukan Belanda. Menurut sejarah, kampung ini merupakan cikal bakal masuknya masyarakat Tionghoa ke bumi Sriwijaya. Pada pembahasan yang selanjutnya, saya akan membahas tentang Jembatan Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat, di mana jembatan ini menghubungkan Hulu dan Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi, di mana pada awalnya bagian tengah dan bagian belakang dan bagian depan badan jembatan ini bisa diangkat ke atas agar tiang kapal yang lewat di bawahnya tidak tersangkut badan jembatan. Bagian tengah jembatan dapat diangkat dengan peralatan mekanis, 2 bantul pemberat masing-masing sekitar 500 ton di 2 menaranya, di mana kecepatan pengangkatan sekitar 10 meter per menit dengan total waktu yang diperlukan untuk mengangkat penuh jembatan selama 30 menit. Pada bagian tengah jembatan diangkat kapal dengan ukuran lebar 60 meter dan dengan tinggi maksimum 44,50 meter. Bisa lewat mengarungi Sungai Musi, di mana bila bagian tengah jembatan ini tidak diangkat tinggi, kapal maksimum yang bisa lewat di bawah jembatan Ampera hanya 9 meter dari permukaan air Musi. Sejak tahun 1970, aktivitas turun naik bagian tengah jembatan ini sudah tidak dilakukan lagi karena waktu yang digunakan untuk mengangkat jembatan ini dianggap mengganggu arus lalu lintas di atasnya. Dan pada tahun 1990, kedua bandul pemberat itu diturunkan untuk menghindari jatuhnya kedua beban pemberat. Pembangunan jembatan Ampera ini dipusatkan di wilayah hilir yang merupakan kawasan pusat kota, terutama kawasan 16 Ilir, di mana pembangunan jembatan Ampera banyak sekali bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang dibongkar, salah satunya pusat pembelanjaan terbesar Matahari atau D-Zone, kantor listrik atau OGM, dan Bank Enkomto, yaitu dengan bangunan peninggalan Belanda yang tidak dibongkar hanya menara air atau waterding yang sekarang digunakan sebagai kantor wali kota di bagian hulu dekat perumahan penduduk. Pada awalnya jembatan ini dinamai dengan Jembatan Bung Karno karena menurut sejarawan pemberian nama tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada Presiden RI pertama, yaitu Bung Karno, yang secara sungguh-sungguh memperjuangkan keinginan warga Palembang untuk memiliki sebuah jembatan di atas Sungai Musi. Peresmian pemakaian jembatan ini dilakukan pada tahun 1965 sekaligus pengukuhan nama Bung Karno sebagai nama jembatan. Dan pada saat itu jembatan ini adalah jembatan terpanjang di Asia Tenggara setelah terjadi penggolakan politik pada tahun 1966
ketika gerakan anti-Soekarno sangat kuat, nama jembatan ini pun diubah menjadi Jembatan Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang Benteng Kuto Besa. Benteng Kuto Besa ini adalah bangunan keraton yang pada abad ke-18 menjadi pusat Kesultanan Palembang. Gagasan mendirikan Benteng Kuto Besa ini diprakarsai oleh Sultan Mahmud Badarudin I yang memerintah pada tahun 1724 sampai 1758 dan pelaksanaan pembangunannya diselesaikan oleh penerusnya yaitu Sultan Mahmud Badarudin yang memerintah pada tahun 1776 sampai 1803. Sultan Mahmud Badarudin ini adalah seorang tokoh Kesultanan Palembang Darussalam yang realistis dan praktis dalam perdagangan internasional serta seorang agamawan yang menjadikan Palembang sebagai pusat sastra agama di Nusantara. Menandai perannya sebagai sultan, ia dipindah dari Keraton Kuto Lamo ke Kuto Besa, di mana Belanda menyebut Kuto Besa sebagai Nieuwi Keraton alias atau Keraton Baru. Keraton ini berdiri di tanah yang luas berbentuk persegi panjang menghadap ke Sungai Musi yang panjangnya 274,32 meter dan lebar 182,88 meter yang dikelilingi tembok besar yang tingginya mencapai 9,14 meter dengan tebal 2,13 meter dengan 4 kubu atau bastion di setiap sudutnya. Dengan sejumlah meriam yang terbuat dari besi dan kuningan, keraton memiliki peralatan yang luas, balai agung, gerbang yang besar. Dan di dalamnya juga terdapat kupetren, paseban, ruang tempat menerima tamu, tempat kediaman sultan, dan permasyuri. Dan di tengah keraton terdapat kolam dengan perahu taman dan pohon buah-buahan. Di antara Keraton Kuto Besa dan Keraton Kuto Lamo terdapat jalan menuju masjid utama kerajaan. Yang selanjutnya saya juga akan membahas tentang situs Bukit Siguntang, di mana situs ini memiliki luas 12,8 hektar yang dulu berada pada ketinggian 27 meter di atas permukaan laut. Lokasinya saat ini ada di Jalan Srijaya Negara, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Di tempat ini kita akan menemukan makam-makam keturunan Kerajaan Sriwijaya yang dianggap keramat dan dipenuhi peziarah, mulai dari makam Segentar Alam, Putri Kembang Dadar, dan lain sebagainya. Dan juga tempat ini menurut catatan pengelola situs budaya, Bukit Siguntang sejak abad ke-7 telah menjadi tempat ibadah penganut Buddha, di mana arca Buddha setinggi 277 cm terbuat dari batu granit. Itulah yang menjadi buktinya. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya mengenai